apabila kita mukim di Abu Dhabi dan bekerja di tempat berjarak 300 km dari rumah dan selama beberapa hari di tempat kerja, bolehkah sholatnya dijamak dan dikasar selama di tempat kerja? Pertama, apa itu jamak? Kedua, apa itu kasar? Berapa jarak jamak? Berapa jarak kasar? Dan kapan dijamak kasar? Baik. An-Nisa ayat 101. Quran surah keempat ayat 101. Kita bicara dulu kasar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Oke? Apabila Anda berpergian di muka bumi, kemudian Anda merasakan kesulitan hal tertentu, boleh dikosor salatnya. Ada ayatnya? Baik. Sekarang pelan-pelan dulu. Pertama, kita bahas jama' dulu sebelum kosor. Jama' itu adalah menyatukan sesuatu yang terpisah. Asalnya, suatu terpisah disatukan. Ya. Salat jama' adalah menyatukan dua salat yang sebelumnya waktunya terpisah. Pertanyaannya, apa yang disatukan, apa saja, dan bagaimana atau kapan saat menyatukannya? Ya. Apa yang disatukan? Syaratnya adalah satu salat yang lebih daripada 2 rakaat. Boleh disatukan. Ya. Karena itu, kalau salat tetap 2 rakaat jumlahnya, dia tidak boleh disatukan dengan salat apapun. Ya. Yang lebih daripada 2, zuhur, asar. Berarti zuhur dengan asar jaraknya itu boleh disatukan. Ya, jarak yang lebih dekat. Zuhur dengan asar nyambung. Kalau asarnya ditarik ke zuhur, didahulukan, dalam bahasa Arab itu qaddama taqdim. Maka dikenal dengan jama' taqdim. Jama' satukan zuhur dengan asar, majukan asar ke zuhur taqdim. Kalau zuhurnya diakhirkan ke asar menjadi akhir, maka disebut jama' takhir. Maghrib dekat dengan isya, maka maghrib satukan dengan isya. Isya tarik ke maghrib jadi takdim, maghrib tarik ke isya jadi takhir. Tapi subuh gak bisa disatukan kemanapun, karena dia 2 rakaat. Karena itu oleh Allah didesain subuh ini jauh kemanapun, supaya waktunya sangat longgar. Subuh ke zuhur jauh masanya, jadi longgar. Subuh ke isya jauh masanya, jadi gak ada alasan untuk menjamak. Ya, jelas ya? Pelan-pelan dulu. Nah sekarang, kapan boleh menjamak? Sebelum kita bicara kasar, kapan boleh menjamak? Jamak dilakukan dengan 2 alasan. Yang pertama, ini alasan awalnya, ya, al-illatul ula. Bila Anda perjalanan ditempuh dengan jarak yang cukup panjang sekitar 3 farsakh, yang kalau dikonversi sekitar 82 km. Pelan-pelan. Ya. Jadi kalau ada orang menempuh perjalanan sekitar 82 km, secara hukum, kalau hukum asalnya itu sudah boleh menjamak. Sah hukumnya. Baik. Sekarang belum bicara kasar ya. Nah, tapi kemudian, apalagi tadi 300 km. Apalagi 300 km. Tapi kemudian ulama melihat illatnya, didalami lagi, apakah ini tekstualnya harus jamak langsung atau ada konteksnya yang bukan jarak 82 km yang dipahami. Zaman Nabi 82 km itu ditempuh dengan cara bagaimana? Unta. Barusan saya dari Heritage itu ada gambar unta tuh. Unta kalau jalan berapa kecepatannya? Tergantung. Unta tuh di Arab tergantung. Kalau moodnya sedang bagus, itu bisa cepat. 30 km per jam, dia cepat. Tapi kalau dia sedang malas, jangan duga 5 km per jam, itu semaunya aja. Kadang-kadang dia sambil jalan ngeliatin ke atas begini, lewat lagi. Makanya orang Arab sejak zaman jahiliyah, dia punya syair khusus membuat unta itu bisa dipakai lambat, bisa cepat. Ya, ada 16 rumus namanya bahr di ilmu Arab. Kalau pengen dipakai cepat, maka gunakan rumus rajaz. Mustaf'ilun sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi damiri al-ma'u wa zahru ma zahru bil muqali fa anta ya sayyidani wa sayyidi wa maulani fakam tayyumun ghuzailun uqayqali fataftuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharriri wal walad li wali wa wali fa bainal dubu ali qalat lahu hina kada in hawadid dhul muqali fa hakadan fakailani pampomitom itu cepat untanya, senang betul, itu rajaz. Tapi kalau dia ingin santai, dia gunakan tawil. Ya. Ada atau babnya madid, tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu kifanan fi min dzikra habibin wa manzili bisaqtil liwa bainad dakhuli fahawmali. Itu untanya santai gitu. Itu betul, ada rumusnya. Ya, para orang Arab itu kenal itu, tahu betul. Ya. Makanya karena perjalanan 82 km ditempuh kalau dengan unta itu relatif, walaupun jaraknya kelihatan dekat, tapi bisa jadi jauh. Mungkin 3 hari,
medannya berat. Maka ulama menyimpulkan jangan lihat 82 kilometernya, tapi lihat kadar kesulitannya. Disebut masyaqqah. Masyaqqah. Jadi bila Anda perjalanan, saya simpulkan jaraknya cukup jauh, misal jauh, tapi secara real jaraknya misalnya 300 km. Tapi kecepatannya, apalagi percepatannya pakai pesawat, ya bisa ditempuh dengan jarak yang cukup luar biasa, ya cepatnya. Ya. Saya berangkat zuhur misalnya 12:05, asarnya jam 3:20 PM. Mau ke Qatar terbang cuma 40 menit. Kalau sedang ditiup angin bisa 30 menit, ya kan? Baik. Nyampe ke sana jam 1 misalnya, berangkat setengah 1, nyampe jam 1. Asar aja belum. Asar aja belum. Ya. Tapi antum di sini mau ke Heritage misalnya ya, atau dari Bekasi mau ke Lebak Bulus, ya. Misal macetnya luar biasa, kesulitan belum didapatkan, asar sudah hampir habis. Bagaimana situasinya? Itulah masyaqqah. Itulah masyaqqah. Jadi kalau dalam situasi sulit pun, walaupun jaraknya misalnya tidak sampai kepada 82 km, tapi membuat kita kesulitan sampai akan kehilangan waktu sholat, itu boleh dijamak. Nah, kecuali kalau Anda jarak yang cukup panjang merubah zona waktu. Walaupun kita santai. Saya besok insya Allah malam ini pulang jam 2:40 malam. Sampai di Jakarta itu 2:30 siang. Jangan dikira susah, enak di pesawat. Tidur, dikasih makan, tidur, kasih makan, kan? Dengerin Quran gitu aja kan? Kan gak ada susahnya. Ya. Tapi merubah zona waktu, sampai di sana subuh udah lewat, kan? Zuhur, asar hampir habis, harus kembali ke Bekasi. Maka boleh itu dilakukan dengan jamaah. Jamaah. Nah, jamaah ini kalau masih ada kenyamanan dalam menunaikannya, tidak dikejar-kejar oleh situasi yang susah, maka yang paling bagus jamak kamil, sempurnakan sesuai jumlah rakaat sholatnya. Zuhur 4, asar 4. Tapi kalau antum dikejar-kejar di airport misalnya, sudah dipanggil-panggil, sudah siap-siap, waktunya terbatas, maka ditambahkan lagi oleh Quran, kalau khawatir ada sesuatu terjadi, sulit kita mengerjakan, maka silakan diberikan keutamaan qasar. Persingkat, 4 jadi 2. Itulah hadiah yang diberikan oleh Allah sebagai rukhsah. Saya mau kasih hadiah, saya bungkus Pak Rapi, saya kasih bapak saya, terus bapak tolak, bagaimana perasaan saya? Allah sudah memberikan hadiah, memberikan luar biasa kenikmatan yang diberikan pada orang, sudah dikasih, antum tolak misalnya. Jadi kalau sudah diberikan konteksnya, terima itu, lakukan, ya. Dan jangan khawatir, itu sempurna. Seperti saya sampaikan, Al-Bukhari nomor hadis 2996. Ya, kalau antum dalam perjalanan tidak sempat menunaikan sempurna, maka silahkan dalam keadaan kosornya ditulis sempurna. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha.